Hey Sobat Muda, apa kabar? Kali ini kita bahas topik yang lagi hot banget nih. Tahu gak sih, menurut survei terbaru, 75% gaji Gen Z habis cuma buat makan. Kok bisa ya? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Pertama-tama, kita bahas dulu nih, kenapa sih gaji Gen Z itu sekarang terasa gak sepadan sama beban kerja. Dulu tuh dengan gaji yang gak terlalu besar, orang bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan cukup. Tapi sekarang beda cerita. Kalau dulu gaji 2 juta udah bisa buat hidup nyaman. Tapi sekarang dengan gaji yang sama rasanya pas-pasan banget. Biaya hidup naik, tapi gaji gak naik-naik. Akhirnya banyak dari kita yang ngerasa kerja keras tapi hasilnya gak sebanding. Masalah lain yang kita hadapi adalah jumlah fresh graduate yang jauh lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia. Ini bikin persaingan makin ketat. Bayangin aja, tiap tahun pasti ada lulusan baru, tapi lowongan kerja ya gitu-gitu aja. Akibatnya, banyak yang harus terima gaji rendah karena takut gak dapet kerjaan sama sekali. Gen Z dikenal sebagai kelompok yang memiliki gaya hidup unik, terutama dalam mengatur keuangan mereka. Sebagai generasi digital native, preferensi belanja mereka mencerminkan nilai, kebiasaan, dan kebutuhan yang berorientasi pada kenyamanan serta kepuasan pribadi. Gen Z memiliki tingkat kepuasan kerja yang relatif tinggi loh, dengan 73% mengatakan bahwa senang dengan pekerjaan mereka saat ini, dan 20% bersikap netral dan sisanya 7% tidak puas. Kepuasan ini dapat berdampak langsung pada loyalitas mereka terhadap perusahaan. Sebagian besar anggota Gen Z bertahan di tempat kerja yang sama selama 1 hingga 2 tahun. Mayoritas responden menyatakan telah bekerja selama 1 sampai 2 tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa 31% responden telah bekerja selama 1 hingga 2 tahun dan 24% lainnya telah bekerja selama lebih dari 2 tahun. Umur panjang mencerminkan kepuasan kerja dan terpenuhinya kebutuhan seseorang, baik secara finansial maupun pribadi. Selain itu, prioritas pengeluaran Gen Z saat ini lebih banyak terfokus pada kebutuhan sehari-hari. Survei terbaru yang dilakukan oleh Jakpad dengan 295 responden di Indonesia mengungkapkan bahwa 75% dari gaji yang diterima oleh Gen Z digunakan untuk membeli makanan. Meskipun 63% dari mereka juga menyisihkan penghasilannya untuk tabungan dan investasi, serta 62% untuk perawatan diri dan memberi kepada orang tua, kenyataannya pengeluaran terbesar tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan. Tak hanya itu, 56% dari penghasilan mereka juga dialokasikan untuk hiburan loh. Temuan ini memberikan gambaran tentang bagaimana Gen Z mengelola pengeluaran mereka di tengah kehidupan yang penuh tantangan finansial ini. Namun, meskipun ada kesadaran untuk menabung dan berinvestasi, pengeluaran yang besar untuk makanan dapat menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini bisa mencerminkan kebiasaan konsumsi yang belum terkontrol dengan baik dan kurangnya perencanaan keuangan jangka panjang. Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun Gen Z berfokus pada kebutuhan langsung mereka juga cermat merencanakan masa depan. Hubungan antara kepuasan kerja dan manajemen penghargaan menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan loyalitas karyawan Gen Z mereka. Selain itu, program yang disesuaikan dengan kebutuhan keuangan karyawan seperti insentif makanan, hibah swasembada, dan layanan investasi dapat meningkatkan loyalitas perusahaan dan kepuasan kerja. Masalah lain yang kita hadapi adalah jumlah fresh graduate yang jauh lebih banyak dibandingkan lowongan kerja yang tersedia. Ini bikin persaingan makin ketat. Bayangin aja, tiap tahun ribuan lulusan baru, tapi lowongan kerja segitu-gitu aja.
Akibatnya banyak yang harus terima gaji rendah karena takut gak dapat pekerjaan sama sekali. Balik lagi ke survei tadi, kenapa sih 75% gaji Gen Z habis buat makan? Ternyata gaya hidup juga berpengaruh. Generasi kita cenderung suka eksplorasi kuliner, nongkrong di kafe, dan coba makanan hits. Ditambah lagi harga makanan yang sekarang juga nggak murah, jadi wajar kalau pengeluaran buat makan jadi membengkak. Memulai investasi bisa dengan nominal yang kecil, seperti berinvestasi reksadana, saham, atau bahkan investasi properti. Memulai dengan langkah kecil akan membantu mereka belajar mengenai risiko dan keuntungan investasi, sekaligus memperkenalkan mereka pada konsep mengelola uang dengan bijaksana. Tabungan juga tidak kalah penting. Menabung untuk tujuan jangka panjang seperti membeli rumah atau pensiun harus menjadi prioritas. Secara keseluruhan, meskipun Gen Z menunjukkan kesadaran positif terhadap pentingnya menabung dan berinvestasi, pengeluaran untuk makanan yang besar menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan mereka. Agar meraih keseimbangan finansial lebih baik, mereka perlu mulai memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran jangka pendek dan investasi jangka panjang. Gen Z perlu terus belajar tentang pengelolaan keuangan, dari membuat anggaran, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, hingga investasi dan tabungan. Dengan membangun kebiasaan mengelola uang yang lebih baik sejak dini, mereka dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil.